Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan rumah dan keluarga besar tuan rumah yang kami hormati, Bapak Ibu, para jamaah pengajian sekalian, hadirin hadirat yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita masih di dalam masalah as-sunanu fis shalah, sunnah-sunnah di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa para ulama menyebutkan sunnah-sunnah salat itu mencapai 500. Ada yang mengatakan 800, bahkan ada yang mengatakan 1000 sunnah-sunnah salat. Jadi kalau kita melaksanakan salat dengan benar nih, tata caranya benar, maka kita sudah mendapatkan di semua itu ada 1000 sunnah-sunnah salat. Asalkan salatnya benar. Makanya salat itu bukan hanya sah, tetapi juga harus benar supaya nilainya itu mahal di hadapan Allah Ta'ala. Allah nanti akan memberikan pahala yang besar. Jangan sholat nangkaya dikejar hantu. Jangan orang Banjar sholat nangkaya dikejar hantu. Ada sebagian mengatakan sholat nangkaya dikejar orang gila. Gimana kalau dikejar orang gila? Terbirit-birit, jangan. Wah, kemudian kita juga sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sunnah-sunnah salat yang tadi kata ulama ada 500, ada yang mengatakan 800, bahkan ada yang sampai 1000 sunnah-sunnah salat itu secara garis besar itu terbagi menjadi 3 bahagian. Bahagian pertama sunnah-sunnah yang sebelum sunnah-sunnah salat yang dikerjakan sebelum salat, jadi sebelum takbiratul ihram. Nanti kita akan bahas itu. Seperti adzan, iqamat, berpakaian yang rapi, pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, bersiwak dan lain sebagainya. Banyak nanti kita sebutkan. Kemudian kelompok yang kedua sunnah-sunnah di dalam salat, dari takbiratul ihram sampai salam. Itu sunnah-sunnahnya banyak. Dan sunnah-sunnah dalam salat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ada terbagi 2. Yang pertama sunnah ab'ad, dan yang kedua sunnah hayat. Adapun yang pertama sunnah ab'ad, ini kita ngulangin sedikit ya pelajaran pada pertemuan yang lalu. Adapun sunnah ab'ad disebut ab'ad asal katanya ba'du, artinya separoh, yakni separoh daripada rukun salat. Sehingga kata ulama dalam mazhab kita Syafi'i, apabila ada seseorang yang salat meninggalkan sunnah ab'ad ini, sengaja atau tidak sengaja, salatnya tetap sah. Tetapi untuk menambal kekurangan tadi, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau seandainya dia tidak mau sujud sahwi, salatnya tetap sah, tetapi hukumnya makruh. Nah, sunnah ab'ad. Dan sunnah ab'ad ini ada 9. Sunnah ab'ad ada
9. Dari 9 sunnah ab'ad ini terbagi menjadi 3. Yang pertama sunnah ab'ad yang ada di tasyahud awal. Di tasyahud awal ini ada 3. Yang pertama duduk tasyahud awalnya, duduknya. Yang kedua bacaan tasyahudnya, at-tahiyatul mubarakatus salawat sampai selesai. Yang ketiga membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Sampai di situ. Ada berapa di tasyahud tadi? Ada berapa? 3. Fokus. Ada 3. Yang pertama duduk tasyahud awal. Yang kedua bacaan tasyahudnya. Yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di mana? Di tasyahud awal. Fokus. Jangan pelangak-pelongok. Baik, kemudian yang kedua sunnah ab'ad yang ada di doa kunut. Ada berapa di situ? Ada 5. Yang pertama berdirinya, yakni waktu itidalnya itu termasuk sunnah ab'ad. Yang kedua kunutnya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait sampai seterusnya. Doa kunutnya. Yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad di doa kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. 3 sudah. Yang keempat salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kemudian yang kelima salawat kepada keluarga sahabat Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ada berapa tadi totalnya? 5. Di mana itu? Kunut. Yang pertama apa tadi? Berdirinya. Yang kedua doa kunutnya. Yang ketiga salawat kepada Nabi Muhammad di kunut. Yang ketiga, yang keempat salawat kepada keluarga Nabi Muhammad di kunut tadi. Yang kelima ada keluarga Nabi di mana? Kunut. 5 tambah 3 sama dengan 8. Sisa berapa lagi? Sisa 1. Di mana satunya? Yaitu di tasyahud akhir. Apa tasyahud akhir? Membaca salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajibnya, itu rukunnya. Kalau mau salam tambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya di situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu disebut namanya sunnah ab'ad yang ke-9. Di mana tadi? Di salawat keluarga Nabi di tasyahud akhir. Jadi kalau ada orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dia langsung salam, sudah. Salatnya bisa dikatakan sah dan sempurna. Tapi nilainya belum sempurna yang kita sebutkan nanti. Baik, kemudian yang kedua disebut sunnah hayat. Sunnah hayat ini adalah selain daripada rukun salat dan selain daripada sunnah ab'ad. Jadi sunnah hayat selain daripada rukun salat dan selain daripada sunnah ab'ad, maka semuanya termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat ini hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan dapat pahala, tidak ditinggalkan gak apa-apa, dan tidak perlu sujud sahwi. Tetapi kalau seandainya ada orang meninggalkan sunnah hayat dan tidak mau sujud sahwi, maka salatnya sah tapi makruh. Namun lebih makruh yang meninggalkan sunnah ab'ad tadi. Kalau ini makruhnya ringan, kalau yang meninggalkan sunnah ab'ad makruhnya itu parah.
Fahim tuh? Nah, sunnah hayat ini secara garis umum terbagi dua. Ada sunnah hayat fil aqwal, dan yang kedua ada sunnah hayat fil af'al. Adapun yang pertama sunnah hayat fil aqwal pada bacaan. Sunnah hayat pada bacaan. Contoh seperti baca doa iftitah. Contoh membaca a'udzubillah sebelum Fatihah. Contoh membaca surah atau ayat setelah Fatihah di rakaat pertama, rakaat kedua. Contoh baca amin setelah Fatihah. Contoh membaca takbir intiqal, Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah. Contoh bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan i'tidal, bacaan duduk di antara dua sujud. Maka ini semuanya masuk sunnah hayat. Jadi kalau kamu ada salat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, meninggalkan Fatihah, meninggalkan iftitah, meninggalkan a'udzubillah, salatnya sah. Tapi makruh. Tahu makruh? Disuruh dapat pahala enggak mau, kayak sosokan banyak punya pahala begitu. Nah, tambahin. Ya, dikit-dikit aja. Yang kedua, sunnah hayat fil af'al pada gerakan. Sunnah hayat pada gerakan. Nanti kita akan sampai mengangkat tangan sampai di telinga, menaruh tangan di dada, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian sujud, jarinya rapat begini. Jangan jarinya kayak harimau begini. Memandang mata ke tempat sujud. Ini semuanya sunnah hayat fil af'al, sunnah hayat di dalam gerakan. Fahim tuh? Nah, semua yang kita sebutkan tadi, hayat dan af'al, itu adalah sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Fokus yang ada di dalam sholat. Kalau tidak fokus nanti nggak bisa nanti. Fokus. Kemudian terakhir kelompok yang ketiga, sunnah-sunnah sholat setelah salam. Oh, banyak ini. Setelah salam zikir, duduk di tempat. Ya, jangan langsung ngacir. Orang baca zikir Allahumma antas salam minkas salam. Tapi orang zaman sekarang Allahumma antas salam walantas jalan. Nah, Assalamualaikum, lari begitu. Jangan. Banyak nanti kita sebutkan, termasuk nanti berpindah tempat sholat. Jangan di booking tempatnya itu aja, nggak mau pindah-pindah. Kecuali memang tugasnya dia, seperti imam. Jangan pindah-pindah imam, nanti di sini besok di sana imamnya. Bingung makmumnya kemana imamnya. Ya, itu nanti akan sampai semuanya. Baik, sekarang buka halaman kedua atau ketiga nih, lembar ketiga ya dari depan. Ikutin semuanya ya. Yang punya kitab biar semangat. Yang gak punya kitab ikutin. Nanti yang ikut santri lain kali bawa kitab Takrirat Sadidat. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Dan di bawah ini penjelasan kesunahan salat secara terperinci. Pertama, kesunahan sebelum pelaksanaan salat. Kita sebutkan tadi sebelum takbiratul ihram. Apa itu? Yang nomor satu, adzan. Secara bahasa, adzan mempunyai arti memberitahukan. Adzan itu artinya memberitahukan. Fa'adzana muadzin ayyatuhal 'iru innakum lasariqun, dalam surah Yusuf. Maka mengumumkanlah orang yang memberikan pengumuman. Hei kalian rombongan pedagang, hai kalian rombongan onta,
sesungguhnya di antara kalian ini ada yang mencuri. Nah, itu kisah Nabi Yusuf. Fa'adzana muadzin, maka mengumumkanlah orang yang memberikan pengumuman. Jadi adzan itu secara bahasa pengumuman. Hayya 'alas shalah. Bahasa kita ayo pengumuman. Salat. Nah, seperti itu. Secara syarak. Nah, maksudnya secara syariat nih. Adalah zikir tertentu yang dianjurkan untuk melakukan salat, yang diwajibkan secara hukum asal bagi setiap orang. Nah, jadi adzan itu adalah zikir khusus, nggak boleh dirubah-rubah zikirnya. Kalau lagunya boleh saja dirubah. Lagu apa biasanya kamu, lagu yang mengantuk tuh lagu? Siapa lagunya itu? Mengantuk dengar adzannya. Lagu lembek. Lagu adzan tuh lagu yang tegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengar enak, yang tidur bangun. Tapi kalau adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang bangun ngantuk, apalagi yang tidur tambahnya ngorok dia. Adzan yang tegas. Kalau lagu boleh saja berubah. Tapi kalau zikirnya nggak boleh berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap seperti itu. Nggak boleh umpama nanti ada orang orang Jawa, ada mentang-mentang Jawa, bahasa Jawa, Allah sang gede, Allah sang gede, segitu kah bahasa Jawanya? Atau bahasa Bugis, Allah yang malopo, Allah yang malopo, umpama kan. Begitu kan maksudnya. Bahasa Banjar, Allah maha ganal, Allah maha ganal. Jangan. Tetap bahasa Arab zikirnya khusus. Tapi kalau lagunya, ayo ada adzan lagam Jawa. Di mana, TV mana itu yang adzan lagam Jawa itu? Kalau adzan maghrib itu ada lagamnya, lagam Jawa. Kayak lagam orang wayang. Ayo, tidak apa-apa. La ilaha illallah. Zikir-zikir yang khusus, yang ditentukan. Yang adzan tadi, zikir itu diperuntukkan untuk sholat yang diwajibkan kepada orang Islam. Sholatnya sholat wajib. Ini sholat wajib itu adalah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan Jumat. Bukan salat yang asalnya bukan wajib. Kalau salatnya yang bukan wajib, itu tidak ada adzan. Tapi nanti ganti, kalau dia berjamaah, nanti diganti dengan as-salata jami'ah. As-salata jami'ah, begitu kan ya? As-salata jami'ah li sunnati tarawih rahimakumullah. Itu berarti tarawih. Atau di sunnati salatil idil fitri rahimakumullah. Itu kalau berjamaah sudah begitu. Tapi kalau salat sunnah yang tidak berjamaah, qobliyah, ba'diyah, alias yang tidak dianjurkan berjamaah, atau kamu di pondok salat witir ba'da isya biasa saja nih ya, bukan bulan Ramadan, tapi berjamaah, atau salat duha jam 7 berjamaah, itu tidak pakai as-salat jami'ah. Kenapa? Karena asalnya tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau yang dianjurkan berjamaah seperti tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, salat gerhana matahari atau bulan, maka dengan kalimat as-salatu boleh kalimatnya as-salatu jami'ah atau as-salata tajami'ah. Boleh, tak boleh, tu boleh. Jangan dibaca ti, as-salati jami'ah, salah itu. Orang belajar nahwu.
Kalau as-salatu jami'ah khabar mubtada mahdhuf. Asal kalimatnya hadhihi as-salatu jami'ah. Ini adalah salat berjamaah. Kalau kalimatnya as-salata itu namanya maf'ul, ya, maf'ul bih, fi'il dan fa'ilnya mahdhuf. Asal katanya sallu salatan jami'ah. Salatlah kalian secara salat berjamaah. Nah itu orang belajar nahu. Tapi kalau orang nggak belajar nahu, nggak ngerti dia, asal baca aja. La ilaha illallah. Nah begitu ya. Kemudian atau salat sunnah tapi wajibnya itu di ghairi, bukan asli, mendatang. Contoh umpama ada orang berkata, aku kalau besok daganganku laku 1 juta rupiah, maka nanti aku akan sholat duha umpama. Akan sholat duha. Dapat 1 juta. Dagangannya dapat 1 juta. Nah, kemudian dia sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Tapi karena dia bernadar dan hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala, maka sholat duha bagi dia hukumnya menjadi wajib. Nah, apakah salat duha yang bagi dia hukumnya wajib itu dia adzan? Perlu adzan enggak? Perlu adzan atau tidak? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Itu yang tadi dikatakan, karena secara asal duha itu bukan wajib. Tapi kalau yang diwajibkan secara hukum asal, yaitu salat fardunya wajib, maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, Jumat, itu hukumnya salatnya wajib. Wajibnya asal. Secara zat memang sudah wajib itu, bukan wajibnya mendatang. Fahim tuh? Keterangannya, penjelasan definisi zikir tertentu. Zikir yang ditentukan dalam adzan yaitu lafaz Allahu Akbar ila akhirih, yani sampai la ilaha illallah, itu aja. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Seperti adzannya orang Syiah, dia ditambah. Apalagi Syiah Imamiyah, Syiah Rafidhah maksudnya. Dia setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tambahin asyhadu anna aliyan waliyullah, kata dia. Aku bersaksi bahwa Sayyidina Ali adalah kekasih Allah, dia tambahin begitu. Ini tidak dianjurkan dan tidak boleh. Tapi ada sebagian pendapat, ini sebagian pendapat, cuman madhab ahli sunnah wal jamaah tidak memakai ini. Tapi di kalangan Syiah Zaidiyah ini terpakai. Nah, dia adanya setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tambahin as-salatu khairum minal amal. Di setiap waktu itu, maghrib, isya, zuhur, asar, dia tambahin as-salatu khairum minal amal. Salat lebih baik daripada kerja apapun, apalagi cuma gotong royong. Berhenti dulu gotong royong. Jangan alasan gara-gara gotong royong gak mau salat jamaah. As-salatu khairum minal amal. Ini orang Syiah tapi Syiah Zaidiyah. Ini ada di Son'a, Yaman Son'a, ibu kota negara, itu Syiah Zaidiyah. Syiah itu banyak cabangnya. Syiah itu banyak cabangnya. Dia mengatakan sampai 300. Cuman yang parah itu yang Rafidhah itu. Tahi imamnya dimakan, kencing imamnya dimakan, meluka-lukai badan kalau 10 Muharram ke Asyura. Nah, kita nggak ada pakai as-salatu khairum minal amal, dan juga tidak ada asyhadu anna aliyan waliyullah, tetapi kita ada tambahan khusus di salat subuh. Apa itu? As-salatu khairum minan naum.
Begitu. Faham tuh? Itu saja. Nah, zikir-zikir tertentu dan nggak boleh berubah-ubah. Dan bacanya itu harus benar, hurufnya benar. Kalau lagunya terserah. Ini terkadang ada orang adzan karena terbawa lagu, lalu bacaan hurufnya atau panjang pendeknya salah. Asyhadu an la ilaha illallah, kan ada hanya panjang. Mana ada panjang. Asyhadu an la, begitu. Haknya bukan panjang. Atau terlalu bahaya. Hayya 'alas shalah. Salah. Itu bukan panjang itu. Atau hayya 'alas shalah. Salah juga. Yang mana salah? Sa-nya dibaca panjang. Atau orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak kamu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nggak belajar gitu. Atau belajar tapi nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Salah. Betukan itu. Jadi orang ada nggak sembarangan. Tata caranya benar, suaranya lantang, bacaan hurufnya benar. Tuh, baca hayyalal falah. Kalau dia pakai tasdid, artinya beda sudah. Hayya 'alal falah. Falah. Apa itu falah? Mari kita jadi petani. Falah itu petani. Falah artinya petani. Ini mau sholat atau jadi petani? Nah, lihat. Dikit saja bahasa Arab itu salah, tasdidnya kah salah, artinya jauh menyimpang. Barisnya kah salah, menyimpang jauh. Apalagi hurufnya salah dibaca. Ain dibaca hamzah, hamzah dibaca ain, atau sama semuanya. Fatal itu. Bahasa Arab itu tidak bisa sembarangan. Ya, baik. Lanjut ya. Tadi ada kalimat yang dianjurkannya. Kemudian yang dianjurkan untuk melakukan salat yang diwajibkan. Apa maksudnya itu? Maka mengecualikan salat sunnah. Itu yang Abu Ya tadi bilang. Salat sunnah ada nggak ada? Nggak ada. Sehingga tidak disunahkan untuk melakukan adzan. Ketika hendak melaksanakan salat sunnah. Jadi salat sunnah apapun gak ada adzan. Tapi nanti ada tambahan, apakah as-salata jami'ah atau tidak. Kalau dia berjamaah pakai as-salatu jami'ah. Tapi kalau tidak berjamaah tidak pakai salatu jami'ah, nggak ada. Atau berjamaah tapi jamaahnya itu tidak disunahkan, seperti salat duha itu asalnya tidak dianjurkan berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah boleh. Ini tidak ada adzan dan tidak ada iqamah dan tidak ada as-salatu jami'ah, enggak ada. Cukup rapikan selesai. Kemudian selanjutnya yang diwajibkan secara hukum asal. Nah, mengecualikan salat yang dinadari. Yang kita ceritakan tadi dapat 1 juta ya. Yaitu salat wajib, namun kewajibannya baru datang, bukan secara hukum asal, sehingga tidak disunahkan melakukan adzan dalam salat ini. Contohnya apa tadi ya? Salat duha yang dia bernada, maka tidak ada adzan, walaupun wajib bagi dia. Tapi wajibnya ini bukan asal, tetapi li ghairihi, artinya kewajibannya itu baru datang. Kemudian bagi setiap orang. Apa yang maksudnya bagi setiap orang? Maksudnya
Ikutin. Maksudnya fardu ain. Maka mengecualikan salat janazah yang merupakan fardu kifayah, sehingga tidak disunahkan melakukan adzan dalam salat janazah. Salat jenazah itu hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Tapi wajibnya fardu kifayah, kewajiban bersama. Kewajiban bersama. Jadi kalau ada orang meninggal dunia yang menyolatkan cuma satu orang, sudah gugur kewajiban. Yang lain tidak mau sholat, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu yang tadi dikatakan kewajibannya asal bagi setiap orang. Maksudnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah seperti salat jenazah, walaupun dia fardu tapi fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka tidak ada adzan atau iqamat dalam salat jenazah. Fahim tuh? Dah ya? Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Kalau ini sebenarnya tidak berkaitan dengan ibu-ibu ya. Nanti kalau mungkin ya, kalau ada perempuan berjamaah, adakah adzan? Jawabannya nanti kalau ada perempuan berjamaah itu tidak ada adzan. Ya, perempuan itu tidak ada adzan. Cukup iqamah saja. Nanti kita akan bahas juga ada adzan tetapi bukan untuk sholat, sunnah tapi bukan untuk sholat. Contohnya apa ya? Ketika ada bencana yang kayak kemarin di Kuala, angin ribut. Nah, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa? Supaya ingat sama Allah Ta'ala. Atau ada kebakaran, a'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Sunnah adzan. Ya. Tapi nanti ketika adzan jangan telanjang. Ada di Balikpapan tuh salah satu masjid di Balikpapan. Orang cerita asli sama Abu ya. Katanya di sini pernah kebakaran dulu katanya di samping masjid sini. Lalu ada orangnya ya bebungulan juga mungkin ilmu sebuku belajar di mana gitu dia. Akhirnya dia berdiri di depan di atas di pagar masjid sambil bertelanjang bulat sambil adzan dia Allahu Akbar menghadap api. Itu apinya bukan tambah padam, tambah nyarak dia. tambah besar. Nah, itu salah ya. Adzan boleh tapi nggak ada telanjang, bukan jadi pahala tambah dosa nanti dia. Apalagi adzan ketika anak mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqamah telinga kiri kepada anak yang baru lahir. Itu sunnah adzan. Ketika masukkan mayit dalam kubur, itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar, boleh. Di tempat kita pakai adzan. Sebagian di Jawa orang nggak pakai adzan. Di Jawa itu kalau masukkan mayit ke dalam kubur, yang ada pernah saya lihat ada sebagian nggak pakai adzan. Tempat sampean ada pakai adzan nggak? Di Jawa ada pakai adzannya. Ada sebagian saya lihat tidak ada adzannya. Banyak ya. Nah, saya pernah ikut orang antar jenazah di Jawa. Ya, kata saya kok tidak ada adzan. Ya mungkin adatnya dia di situ. Bukan salafi, tapi paham kita entah mungkin karena orangnya nggak paham atau apa ya. Ala kulli hal. Nah, kalau adzan pada saat memasukkan mayit dalam kubur itu memang ada beda pendapat. Tapi kalau lahir di dunia itu sepakat boleh. Hadisnya hadis Hasan, Nabi mengumandangkan adzan di telinga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Baik, ada pertanyaan dulu? Kayaknya belum panas mesinnya nih ya. Kalau nggak ada di sini, boleh pertanyaan yang lain. Mudah-mudahan bisa dijawab. Nggih, monggo silakan. Kaitan dengan sunnah akad dalam kunut, itu apakah diperbolehkan menambah salah satu ayat seperti misalnya Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Baik. Menambah doa di doa kunut itu boleh. Artinya kunut yang sudah ditentukan Nabi itu boleh. Seperti kunut membaca doa kunut nazilah.
Jadi setelah kita baca kunut subuh, baru kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah ini versinya macam-macam, tergantung imamnya. Seperti di Mekah, kunut nazilahnya panjang sampai imamnya nangis-nangis. Itu boleh. Tapi biasanya kalau kunut nazilah ini diawali dulu dengan kunut yang riwayat Sayyidina Hasan yang kita baca pada sholat subuh itu. Nah, kemudian ditambahkan dengan kunut nazilah tadi. Apalagi musim Palestina perang ini, itu banyak imam-imam membaca doa kunut nazilah. Kemudian adapun membaca Rabbi fil warham wa anta khairur rahimin, itu adalah ayat surah apa itu ya? Surah Shad atau apa itu ya? Itu ayat. Saya pribadi terus terang tidak membaca ini. Saya tidak membaca ini. Kenapa? Karena kalau kita niatnya itu Al-Quran, niat Al-Quran ya, maka letaknya salah. Karena Al-Quran itu dibaca bukan pada saat doa kunut. Nah, jadi kalau mau baca doa yang bukan dalam Al-Quran supaya melepaskan daripada beda pendapat. Ada orang baca doa tapi doanya dari Al-Quran. Ya, doa Al-Quran ini ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Baca doa kunut tapi baca ayat itu. Itu doa tapi ayat Al-Quran. Dibilang ayat Al-Quran doa, dibilang doa ya ayat Al-Quran. Nah, sebaiknya yang saya temukan beberapa guru-guru yang saya belajar, sampai sekarang saya belum pernah mendengar atau melihat secara langsung atau mendengar secara langsung guru-guru saya pribadi yang ngambil sanad ini ya, membaca doa yang ada di ayat Al-Quran. Dibaca pada sholat doa kunut itu enggak ada. Enggak ada. Nanti kita akan sampai sunnah abad sujud sahwi. Salah satu penyebab sujud sahwi itu adalah membaca ayat Al-Quran bukan di tempatnya. Dalam sholat nih, kalau orang baca ayat di mana? Dalam sholat, pada saat berdiri. Ya, pada saat berdiri. Jadi kalau ada orang baca ayat bukan pada tempatnya, itu nanti kita akan sampai babnya, itu masuk sujud sahwi karena dia melanggar peraturan. Coba lihat dalam sholat tuh, peraturannya jelas nih. Jadi kalau kamu belajar sholat ini benar nih, tata cara sholatnya benar, maka kamu dalam kehidupanmu nggak mau melanggar peraturan. Tapi kalau orang tuh sholatnya amburadul, bisa dipastikan dalam kehidupannya itu bikin mukhalafah saja, bikin melanggar peraturan. Tuh santri tenang, sholatnya nang kayak hantu, dikejar hantu jawabannya, itu bisa dipastikan sering melanggar peraturan. Kenapa? Karena dia dalam Allah saja, peraturan Allah dia langgar, apalagi peraturan abuya di pondok. Santri itu. Jadi begitu. Kalau saya ditanya pribadi, saya tidak melakukannya, tidak membacanya. Tapi kalau ada orang membaca, saya juga tidak bisa menyalahkannya, karena mungkin saja niatnya adalah niat membaca doa. Tapi terus terang, guru-guru kami pribadi, saya pribadi belum pernah membaca ayat-ayat doa dibaca pada sholat kunut. Itu tidak ada. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Al-Quran tuh, surah Al-Baqarah. Tapi nggak dibaca doa kunut. Jadi seperti itu. Kalau doa sholat Jumat itu apa ya? Hatib di dua itu itu lain. Ya, itu enggak apa-apa. Ini yang kita bicarakan di kunut. Ya, kunut ya. Jadi kalau saya boleh sarankan ya, bagi bapak-bapak yang biasa di ujungnya itu Rabbi fil warham wa anta khairur rahimin, itu sebaiknya ditinggalkan saja. Cukup terakhir saja sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sampai di situ. Kalau ada tambahan Rabbi fil warham wa anta khairur rahimin, itu ayat Al-Quran. Saya pribadi tidak membacanya,
dan guru-guru saya yang saya ngambil sanad dari keilmuan juga belum pernah saya mendengarnya. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang membaca itu. Jadi kalau ada orang yang baca itu, monggo silakan. Karena mungkin niatnya adalah niat doa. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran, saya bisa katakan salah tempat. Makanya saya tidak bisa menyalahkan dulu karena niatnya kita nggak tahu apa orang baca itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina, seterusnya. Tapi dia baca di doa kunut nih. Di doa kunut. Ya. Kalau dia niatnya membaca doa ala kulli hal. Tapi kalau niatnya baca Al-Qur'an, ini salah tempat. Salah tempat. Itu jawaban saya. Jadi saya tegaskan kembali, membaca doa seperti itu di doa kunut bagi saya pribadi saya tidak melakukannya, dan guru-guru saya yang saya belajar dan juga pernah melakukannya. Tapi kalau ada orang membaca itu saya tidak menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan. Siapa tahu niatnya adalah untuk membaca doa karena dia mengambil doa yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya dia baca Al-Quran, maka saya bisa katakan itu salah. Niatnya nih, walaupun itu doa, tapi niatnya ingin baca Al-Quran, dia doa kunut, salah itu. Ya, jadi tergantung nih niat tadi. Udah dipaham kira-kira? Baik, ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu? Ini tidak ada kaitan dengan ibu-ibu sih masalah adzan ini. Baik, kita lanjut ya. Masih ada waktu. Keutamaan adzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Sayyidatina Aisyah berkata, aku melihat ayat turun di dalam menerangkan tentang orang-orang yang ada. Jadi menurut Siti Aisyah bahwa ayat ini, wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muhsinin wa qala innani minal muslimin, ini ayat tentang orang yang adzan. Siti Aisyah menafsirkan itu. Tadi dikatakan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Dan siapa yang lebih baik daripada, kalau orang menyuruh kepada Allah, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada Allah. Dan orang yang menyuruh kepada jalan Allah itu adalah, kata Siti Aisyah, muadzin. Jadi kamu di santri ini ya, di pondok, jangan sekali malas adzan, rugi. Kalau sudah ada tugas adzan tapi nggak mau adzan, rugi. Kenapa? Karena nanti kita sebutkan fadilahnya ya, banyak sekali fadilahnya, belum sampai nanti. Orang yang adzan, setelah selesai adzan, maka setelah itu banyak orang yang sholat. Si muadzin ini akan mendapatkan pahala sholat dari berapa banyak orang yang sholat berjamaah di tempat itu. Kita adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ketika kita mengumandangkan adzan sampai selesai, orang-orang yang di rumah, yang di pasar, di tempat pekerjaannya berhenti. Kemudian mereka berbondong-bondong sholat di masjid bersama kita.
Anggap saja ada orang yang di situ sholatnya sampai 100 orang. Sholat maghrib 100 orang. Maka orang yang adzan tadi atau muadzin tadi seakan-akan dia telah melaksanakan sholat maghrib sebanyak 100 kali. Dari mana 100 kali? Dari orang yang sholat maghrib berjamaah di masjid itu. Tapi jangan diakal-akalin. Kalau sudah 100 aku peraya 100 hari nggak lagi sholat maghrib. Salah juga. Artinya pahalanya besar tuh orang adzan. Sehingga kata ulama, nanti kita mungkin akan sampai, mana yang lebih afdol? Orang yang adzan kah atau orang yang jadi imam? Orang yang adzan kah atau orang yang jadi imam? Sebagian ulama, dan ini kebanyakan ulama, katanya orang yang muadzin, orang yang adzan, muadzin itu lebih afdal orang yang jadi imam. Nah, sebagian ulama, dan ini pendapat yang kuat, orang yang muadzin ya, itu lebih afdal daripada imam. Kenapa? Karena menurut hadis tadi dia akan mendapatkan pahala dari berapa banyak orang yang sholat gara-gara mendengarkan suara adzan tadi, berjamaah di situ. Sebagian ulama mengatakan, oh tidak, yang jadi imam yang lebih afdal. Kenapa yang jadi imam? Alasannya karena Nabi nggak pernah adzan. Nabi kita nggak pernah adzan. Adzan untuk sholat ya, nggak pernah. Tapi kalau imam, Nabi sering melakukannya. Paham nggak kira-kira? Itulah yang menjadikan alasan pendapat kedua. Karena Nabi tidak pernah adzan untuk sholat berjamaah, tidak pernah. Cuman pernah jadi imam. Dari dasar ini apa yang dilakukan Nabi yaitu jadi imam itu lebih afdal. Tapi dijawab sama ulama yang pertama, oh jelaslah Nabi memang gak pernah adzan. Karena kalau Nabi itu sampai adzan, Nabi itu sampai mengumandangkan adzan untuk sholat, maka siapapun manusia, mau jin, mau manusia atau siapapun, wajib sholat berjamaah dengan Nabi. Karena kalau Nabi sudah mengatakan hayya 'alas shalah, mari sholat semuanya, maka tidak ada yang berhenti, maka tidak ada yang boleh tertinggal untuk sholat bersama Nabi. Itulah hikmahnya kata ulama, Nabi nggak pernah adzan. Karena kalau Nabi sampai adzan, selesai semuanya. Tidak ada yang tinggal, semuanya wajib berjamaah dengan Nabi. Karena apapun yang dipanggil Nabi itu hukumnya wajib. Paham kira-kira? Tapi sebagian ulama mengatakan pendapat ketiga, oke lah, ini tadi mengatakan adzan lebih afdal daripada imam, ini katanya imam lebih afdal daripada muadzin. Tapi yang paling afdal adalah dia yang adzan, dia yang imam. Ada di masjid begitu. Bahkan dia yang komat. Ada nggak seperti itu? Di balik papan ada dulu orang ngadu nih sama Abu ya. Katanya ulun ini jadinya di masjid ini ulun yang adzan, ulun yang iqomat, ulun yang jadi imam, ulun yang jadi makmum. Di musola, bukan di masjid, di musola. Nggak tahu orangnya sudah meninggal nih, entah gimana kelanjutannya. Jangan-jangan musolanya dijual itu lagi. Ada satu masjid di Balikpapan. Abu ya tidak sebutkan masjidnya, cuman ada di Balikpapan. Tengah kota lagi masjidnya. Jadi ada kaumnya kai-kai. Kaumnya kai-kai. Itu masjid komunitas ya. Dibilang komunitas karena rata-rata yang sholat di situ bisa dikatakan 98% orang Banjar aja. Mohon maaf nih ya, bukan menghina orang Banjar. Tapi di situ rata-rata orang Banjar semua yang sholat. Entah bagaimana waktu itu si Kai ini jadi kaumnya. Kai ini jadi kaumnya ya. Beliau subuh waktu itu adzan. Sampai selesai adzan nggak ada juga yang datang. Selesai adzan, salat fajar, baca ya hayyu qayyum lagi. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nggak ada juga yang datang. Sampai qomat, Allahu akbar sampai selesai. Nggak ada juga yang datang. Akhirnya beliau jadi imam.
Ketika beliau jadi imam, sebenarnya imam plus jadi makmum. Karena sendirian. Allahu Akbar kata beliau. Ini sudah kesel nih, tidak ada yang datang. Maka masjidnya itu sangat dekat dengan rumah kampung. Dempetan jangan orang Balikpapan, dempetan. Masjid ini mepet dengan rumah warga, kanan kiri, depan belakang itu rumah warga sudah. Ibarat kata ini dinding masjid, sampai ini rumah warga sudah. Nggak ada lagi tanah, nggak ada lagi rumah warga. Sebelah sana rumah warga, di arah mihrab rumah warga. Saking dekatnya tuh masjid dengan warga, nggak ada yang datang. Pas saat sholat, nih saat sholat beliau jadi imam tadi pakai mikrofon semuanya. Tiba-tiba ada orang bertiga ke berempat gitu nah. Tiba-tiba masuk ke masjid tadi. Potongannya kayak jamaah tablik. Tahu jamaah tablik? Nah, tuh ya, kayak jamaah tablik. Masuk sholat subuh berjamaah kai tadi sama kai ini. Sama kai. Selesai sholat dalam hati, alhamdulillah ada juga makmum. Jarkai dalam hati ini. Setelah selesai sholat, nengok ke belakang, bukan orang kampung. Selesai sholat, nih orang-orang jamaah tabligh pergi. Kata kai siapa ya? Jangan-jangan malaikat kabar? Nggak tahu juga. Nah, beberapa hari kemudian Abu ini diundang acara di tempat orang situ, tetangga dekat masjid tadi. Nah, ini orang aduh susah juga, disuruh masuk tuh masukkan, masih banyak kosong, nggak mau masukkan, kain teriak masukkan dalam rumah, masuk, acara mau dimulai, tunjulan kata orang Banjar, dorong, marah kain tadi, masuk kata kain, masuk semuanya, karena beliau yang dituhakan di kampung itu. Selesai acara, di kain cerita sama Buya, begini meti. Nah kata kai, waktu itu acara subuh itu kan orang kejadian itu malamnya itu kata kai ada tahlilan, kebetulan orang kampung ini datang semua. Nih kai ini cerita sama Buya. Jadi kata kai selesai acara aku jarnya bemamai di hadapan jamaah. Tahu lah bemamai, marah-marah. Kata kai diceritakan kronologisnya tuh, yang subuh tadi nggak ada orang sama sekali. Sampai ada orang jamaah tabligh kata aku nggak tahu malaikat kah siapakah, pokoknya aku belum pernah melihat orang itu. Tiba-tiba masuk ke masjid, selesai salam mereka pergi. Apa kata kai? Subuh ini kata kai, kalau nggak ada yang berjamaah di masjid, ku tutup masjid ini sekalian, daripada kita berdosa sekampungan. Kita kunci masjidnya, dosa lagi kita jadikan masjid. Karena beliau yang dituhakan di situ. Ketika berselamatan banyak manusianya, ratusan orang, tapi sholat subuh dikit manusianya. Kata kai, subuh ini kalau nggak ada yang sholat berjamaah, ku tutup masjidnya. Akhirnya pas subuhnya kedua, kata kai cerita sama Buya, hibak masjidnya tadi. Tapi hibak itu banyak orang yang sholat, Anda ketutup jarak kai masjid tadi. Nah, bayangkan di tengah kota masjid itu. Buya bisa bilang tengah kota ya karena sampingnya ada mall dan lain sebagainya, dekat pasar. Cuman ya begitulah manusia itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosa-dosanya di akhir adzannya. Jadi kalau orang adzan, setelah selesai adzan, la ilaha illallah, maka orang yang adzan tadi dosanya Allah ampuni. Maka jangan malas untuk adzan. Jangan. Buya dari kecil sudah jadi muadzin. Di Ampel jadi muadzin. Di Darul Mustafa di Hadramaut, Buya jadi muadzin. Di depan Habib Umar jadi muadzin. Nah, senangnya itu. Kalau seandainya bisa di Mekah muadzin juga Buya. Adzan juga, cuman jamaah umrah biasa. Jamaah rombongan. Kita salat berjamaah. Yang penting adzan dulu di Masjid Haram, tapi bukan di mikrofonnya, di depan jamaah umrah biasa. Jangan malas adzan. Jadi yang punya suara bagus rugi kalau nggak mau adzan.
Ini tunjulan, dorong-dorongan, kamu. Ayo. Waktu sudah berlewat, belum juga adzan. Tuh. Jadi yang merasa banyak dosa sering adzan. Setelah selesai adzan, dosanya orang yang adzan ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Lanjut ya, ikutin. Dan ia dimintakan ampun oleh setiap makhluk yang basah dan yang kering. Jadi kalau orang adzan, muadzin nih, ketika dia mengumandangkan adzan, makhluk Allah Ta'ala yang basah, pohon-pohonan nih, pohon-pohonan, ikan, binatang nih, basah, yang artinya yang hidup nih, atau yang kering nih, benda-benda mati nih, benda-benda mati, pintu, dinding, kipas angin, lampu di mushola, di masjid sekelilingan tuh. Ya, kalau yang di luar ada pohon-pohon apa semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk orang ini. Ya Allah, ampuni yang adzan ini, ampuni dosanya. Kita berdosa pasti. Kita dapat pahala belum tentu. Karena kalau kita beramal baik, tapi kalau di hati kita masih kurang ikhlas, atau beramal baik tapi tata caranya salah, nggak jadi pahala. Tapi kalau dosa, kita pasti berdosa. Maka beruntung sekali bagi orang yang suka mengumandangkan suara adzan, dosanya diampuni sama Allah. Dan semua makhluk Allah Ta'ala yang basah, pohon-pohonan tadi, kemudian apa, benda-benda yang basah, yang masih hidup maksudnya, atau benda-benda mati, kering, dinding, poto, kipas angin, atap, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang muadzin tadi. Jadi jangan malas untuk adzan. Apalagi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk barisan salat yang terdepan. Jadi kalau kamu salat nih santri, ngambil shaf di depan, Allah memberikan kepada kamu rahmat. Arti salawat itu Allah merahmati, Allah menyayangi. Tidak ada yang paling indah kecuali dapat kasih sayang Allah. Kalau kita nih punya istri, disayang sama istri, sudah senang. Seorang istri punya suami, disayang istrinya sama suaminya, itu sudah bahagianya luar biasa. Kita seorang anak disayangi sama orang tua, kita minta apa dikasih. Maka sungguh tidak ada yang lebih indah kasih sayang kecuali kasih sayang Allah Ta'ala. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Itu malaikat juga gitu, memintakan ampun, bersalawat. Arti salawat itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang tadi. Siapa orang tadi? Orang yang berada di shaf berapa? Depan. Pertama. Lanjut hadisnya. Seorang muadzin diampuni dosanya sepanjang kumandang suara adzannya. Jadi di mana suara tadi? Kalau suara ini sampai umpama 2 kilo, maka semua suara yang sampai 2 kilo, benda mati, benda hidup, benda basah, benda kering, itu semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk orang ini. Bayangkan itu. Semakin kuat suaranya, semakin banyak juga menjadi saksi buat orang yang muadzin ini. Setiap makhluk yang basah, yang kering, yang mendengar adzannya, membenarkan ucapannya. Artinya nanti di akhirat jadi saksi Allah. Aku jadi saksi bahwa si fulan ini kemarin di dunia dia adzan. Jadi tukang muadzin, ya Allah, saya saksinya. Benda hidup, benda mati, benda kering, benda basah. Rugi kalau ada orang punya suara bagus tapi nggak mau adzan, itu rugi sekali. Nah, jadi saksi nanti dia di akhirat nanti. Dan dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat yang bersamanya. Yang kita katakan tadi, kalau kita adzan, kemudian gara-gara kita adzan lalu ada orang sholat di tempat itu sebanyak 100 orang, seakan-akan kita mendapatkan 100 kali sholat. Nah, semakin banyak orang yang sholat, semakin beruntung.
Para muadzin Para muadzin adalah golongan adalah golongan orang-orang orang-orang yang paling panjang lehernya yang paling panjang leher kelak di akhir kiamat, kelak di akhir kiamat. kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini maksudnya bisa jadi, kata ulama nih ya, bisa jadi lehernya itu memang panjang secara hesiyah, secara nyata memang panjang. Kenapa? Karena nanti di akhirat di padang mahsyar orang itu saling desak-desakan. Coba yang pernah berangkat haji, berangkat umrah, itu kalau kita berada di depan Ka'bah ketika lagi tawaf, ya Allah, desak-desakan. Apalagi di samping kita ini orang-orang Afrika, yang kita ini cuma sampai ke teaknya saja atau sampai sepinggangnya saja, tinggi 2 meter. Kita ini rendah begitu. Apalagi yang orangnya kecil memang sepinggangnya kita, sepinggangnya orang itu. Berdesak-desakan banyak manusia ini. Kalau orang nggak kuat nafas, di situ bisa rebah. Waktu desak-desakan tawaf ini. Tuh orang mau cium Hajar Aswad yang pernah berangkat haji, berangkat umrah. Ketika mencium Hajar Aswad, orang yang banyak pingsan karena desak-desakan itu, nggak kuat nafas. Desak-desakan. Apalagi kalau pas haji itu, ya Allah, Abu ya pernah tahun berapa jadi petugas haji. Kata Abu ya, ini kalau ada orang berjalan di atas kepala kita nih, orang yang jalan di atas kepala itu pasti bisa jalan. Kenapa? Saking dempetnya manusia itu. Kepala ini sampai mepet-mepetan. Bukan lagi badan, kepala ini nah mepet. Jadi kalau ada orang jalan di atas kepala orang yang tahu, nggak bakalan jatuh karena dia apa? Saking rapatnya ini. Oh, napas itu orang yang banyak pingsan di situ tuh. Itu baru ketika tawaf. Bagaimana di padang Arafah, di padang mahsyar, dari Nabi Adam sampai nanti orang yang paling terakhir meninggal ketika hari kiamat. Bukan lagi miliaran. Sekarang di dunia ini berapa penduduk dunia ini? 4 miliar atau berapa miliar nih? Kalau dikumpulkan semuanya 6 miliar. 6 miliar. Paling banyak Cina sama India. Cina sama India paling banyak. Itu. Kita di Indonesia sudah berapa? 100 juta lebih nih. 150 atau berapa sudah? 120 juta. 200. Tuh. Kalau zamannya Roma Irama kan 153. Itu zaman dulu tuh. Tahun 70 80-an Roma Iramanya. Sekarang enggak ada 200-an juta sekarang ya. Bayangkan. Luar biasa banyaknya. Bagaimana dikumpulkan dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir meninggal di kiamat nanti. Kumpul jadi satu di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan di padang Arafah yang di Mekah. Ada yang mengatakan di Masjid Aqsa. Kalau dalam riwayat hadis Masjid Aqsa. Masjid Aqsa di Palestina. Itu tempat padang Arafah. Ada hadisnya. Tapi mungkin ada juga dikatakan di padang Arafah. Wallahu a'lam. Nanti kita akan kumpul semua di sana. Entah di mana nanti. Yang jelas di padang Arafah. Padang mahsyar maksudnya. Padang mahsyar. Kumpul semua manusia. Bagi orang yang sudah adzan, yang pernah adzan, sering adzan maksudnya di dunia, mereka itu punya leher panjang. Artinya enggak desak-desakan, orang desak-desakan. Oh, dia karena lehernya panjang aman aja. Napasnya panjang. Ya enggak, lehernya apa? Jerapah itu nah. Ya kan leher panjang enak bernapas. Tuh mobil tuh nah, mobil apa namanya, mobil lokasi itu. Biar mobilnya tenggelam, yang penting ininya nah, apa namanya, corongnya ini nah, apa namanya itu? Ininya yang di depan itu, di depan jendela. Saringan udara itu jangan masuk air itu. Mobilnya boleh masuk dalam air, yang ini yang penting jangan ini tenggelam ini nah. Ibarat tuh begitu tuh. Napas apa orang yang di akhirat nanti. Paham gak maksudnya Bu Yani? Orang yang mobil-mobil yang masuk lokasi itu ininya pasti di atas ininya.
Kenapa di belakang? Ini yang di mesin depan ada ini. Itu dimodif itu, entah dimodif atau apa. Nah, jadi walaupun dia masuk ke dalam air tenggelam nih mobil, yang penting ini nggak tenggelam, aman. Tiba-tiba muncul mobilnya dalam air, keluar, hebat, bernapas saja mobilnya jalan. Padahal mesinnya terendam air, masuk air, nggak ada masalah. Yang penting ini pernapasannya. Coroknya. Itu tuh begitu orang adzan nanti punya leher panjang, nggak bakalan kelelep dia dengan orang di akhirat. Atau bisa diartikan yang kedua, lehernya mah tetap aja kayak biasa, cuma napasnya panjang. Artinya secara maknawi lehernya nggak panjang, tapi napasnya panjang. Kenapa? Karena kalau orang adzan biasanya pasti betul kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada orang adzan Allahu Akbar, Allah, mengantuk tuh orang. Orang adzan angkat suara, lehernya nih, angkat kepala ke atas itu, supaya Pak lantang suara. Nggak ada orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngantuk semuanya orang. Ya, paham tuh? Nah, seperti itu ya. Jam hampir setengah 10 kurang seperempat. Ini belum panas lagi mesinnya karena belum masuk di masalah salat ya, masih sunnah-sunnah. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya ada. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi ya. Bab yang kedua namanya iqamah. Nah, iqamah ini nanti perempuan bisa melakukannya. Iqamah sunnah melakukannya. Kalau adzan laki-laki, baik berjamaah ataupun sendiri itu laki-laki sunnah adzan. Tapi kalau perempuan nanti iqamah saja. Adzan nggak ada, iqamah saja. Walaupun dia berjamaah, apalagi sendiri. Cukup ya? Ada pertanyaan ibu-ibu? Iya, karena belum panas lagi mesinnya, belum masuk di salat. Ya. Juga kaitan dengan turun. Ketika ada makmum masbuk, dia membaca doa Allahumma bina rumah dada. Ketika dia melanjutkan yang 1 rakaat, dia kan pasti turun juga dulu. Iya. Apakah dia diwajibkan atau disunahkan Allahumma bina atau Allahumma dini? Karena sendiri. Ya. Pakai Allahumma dina saja. Berarti ya. Itbah makhlum dulu. Iya. Enggak apa-apa. Bagus saja. Begitu Allahumma dina. Tapi kalau ada doa yang khusus untuk pribadi, maka pakai kalimat mutakallim wahdah. Ya mutakallim wahdah. Memang ada doa Nabi yang khusus ya. Seperti umpama gini, Allah ada orang baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau dalam riwayat Allahumma ajirni. Ya. Kalau guru sekumpul memberikan wasiat kepada guru Mu'az waktu Abuya ke Martapura mengambil sanad kepada guru Mu'az, kata beliau, aku dipesani sama guru sekumpul, kalau memang doa Nabi itu memang kalimatnya pribadi, mutakallim wahdah, maka bacalah mutakallim wahdah. Artinya baca doa aku ya aku. Tapi kalau seandainya kalimatnya bersama, maka bacalah bersama. Memang dalam riwayat doa qunut yang diriwayatkan Sayyidina Hasan, itu riwayatnya Allah mahdini. Tapi para ulama kita di kalangan Syafi'iyah menganjurkan kalau baca doa qunut dengan kalimat Allah mahdina. Ya, mutakallim wa ma'ahu ghairuhu. Ya, paham kira-kira? Itu yang belajar nahwu, kalau nggak belajar nahwu pelana pelongo. Ada lagi? Cukup? Baik, cukup dulu. Kalau kita sambung minggu hari Ahad lusa itu pengajian di pesantren jam 8. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Jangan saya terus sama santri ke sini. Orang kilo 50 susah ke sananya. Padahal santri pakai mobil pickup malam-malam kedinginan. Berani aja dia.
Nah, ya, jadi usahakan nanti bisa ikut hadir di pengajian hari Ahad lusa jam 8 pagi kita mulai. Kemudian insya Allah nanti tanggal 24 Desember kami akan berangkat umrah lagi membawa jamaah, ya, tanggal 24 Desember. Jadi kita masih sempat itu abahnya alam pengajian sekali di bulan Desember nanti sebelum berangkat. Insya Allah seperti itu. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.